Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Osep Yasir Agung Siri, Nurs MK. Dan yang terhormat juga dan saya banggakan teman-teman semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fajrin Hawarin dari kelas 1B STR Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi pada wanita dan sistem reproduksi pada pria. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Baik, yang pertama adalah sistem reproduksi pada wanita bagian internal. Yang pertama ada bagian uterin fundus. Uterin fundus ini berfungsi untuk menyeimbangkan hormon saat kehamilan. Lalu yang kedua ada di sini ada tuba falopi yang berfungsi sebagai tempat bertemunya sel sperma dan sel telur. Jadi di tuba falopi ini tempat pembuahan, tempat terjadinya pembuahan ketika sel sperma dan sel telur itu bertemu. Lalu di sini ada ovarium. Di sini bisa kita lihat ovariumnya. Nah, ini ovarium ya, ini ovarium. Ini kita bisa lihat ovariumnya. Ovarium ini berfungsi untuk memproduksi sel telur. Lalu di sini ada ovarium ligamen. Di sini ada ovarium ligamen, yaitu berfungsi untuk menopang ovarium dan memberikan pemasukan nutrisi ke ovarium. Lalu di sini ada fimbriae. Ya, fimbriae. Fimbriae ini berfungsi untuk menangkap sel telur yang telah dilepaskan oleh ovarium, lalu mendorongnya ke tuba falopi. Selanjutnya ada lapisan dinding rahim yang lapisan ini lapisan terdalam yang bernama endometrium. Nah, bisa lihat endometrium sebelah sini. Jadi ini endometrium ini nantinya sel telur ini akan menempel di dinding endometrium. Lalu yang kedua itu ada lapisan myometrium atau lapisan tengah, berfungsi untuk menginduksi. Oke, kita lihat di myometrium ini. Nah, ini dia myometrium. Ini berfungsi untuk menginduksi kontraksi pada rahim. Jadi ketika kita kehamilan, yang berkontraksi itu dinding myometrium. Yang yang mendorong bayi keluar itu adalah dinding myometrium. Nah, bisa lihat ini myometriumnya. Lalu ada lapisan paling bawah atau lapisan terluar, namanya lapisan perimetrium. Nah, perimetrium ini berfungsi untuk melindungi rahim. Nah, lihat perimetrium ini berfungsi untuk melindungi rahim. Nah, lalu ini juga perimetrium ini menghasilkan atau mengeluarkan cairan pelumas untuk mengurangi gesekan. Mengurangi gesekan saat berhubungan intim. Lalu di sini ada serviks. Nah, serviks bagian tengah ini, serviks ini berfungsi untuk menyalurkan sel sperma ke dalam rahim, menghubungkan rahim dengan vagina, memproduksi lendir, mencegah infeksi saat kehamilan. Itu adalah serviks. Lalu yang terakhir ada vagina. Vagina ini berfungsi sebagai jalan keluarnya menstruasi dan saluran untuk persalinan. Nah, ini juga jalan masuknya sel sperma ke sini. Jadi sel sperma masuk sini dulu, lalu ke sini. Lalu nanti dia berjalan ke tuba falopi, lalu ke ovarium. Di ovarium ini nanti sel telur akan dilepaskan lagi di tuba falopi, lalu sel telur ini akan menempel di dinding endometrium. Baik, yang selanjutnya adalah bagian alat reproduksi wanita bagian eksternal. Yang pertama itu ada bagian mons pubis, berada di bagian atas vagina. Dan ini merupakan gundukan lemak ya yang terletak di depan tulang kemaluan. Ini merupakan jaringan yang terbentuk dari bantalan-bantalan lemak. Ini juga berfungsi untuk membantu proses ketertarikan seksual dan memberikan rasa nyaman saat berhubungan seksual. Yang kedua yaitu ada prepus. Prepus kita bisa lihat di sini, ini adalah bagian prepus atau tudung klitoris. Tudung klitoris ini berfungsi untuk melindungi glans klitoris. Lalu yang ketiga itu ada klitoris. Nah, klitoris ini berada di tengah sini. Nah, tengah di bagian alat reproduksi wanita. Ini merupakan tonjolan kecil yang berada di tengah vagina, yang berada di tengah alat reproduksi pada wanita. Sebuah tonjolan kecil. Dan ini merupakan zona erotis yang paling sensitif pada wanita dan atau sebagai titik rangsang pada wanita juga. Lalu yang selanjutnya itu ada labia minora. Labia minora bisa kita lihat bagiannya. Nah, ini bagian sini dan bagian sini. Nah, ini adalah labia minora. Bagian sini seperti bibir. Nah, kita bisa lihat labia minora ini berbentuk, jadi dia tuh seperti bibir vagina gitu. Jadi bibir vagina yang berfungsi nantinya untuk menutupi vagina dan uretra. Menutupi vagina dan uretra saat tidak terjadi rangsangan seksual. Nah, ketika tidak terjadi rangsangan seksual, si labia minora ini akan menutup vagina dan uretra. Lalu yang selanjutnya ada uretra. Uretra bagian sini di atas vagina. Di atas vagina, uretra ini berfungsi sebagai saluran pembuangan urin. Labia majora sebelah sini kita lihat. Nah, labia majora di sini dia tuh berfungsi untuk melindungi alat reproduksi pada wanita. Dia juga membantu untuk mencegah infeksi, lalu membantu juga untuk mencegah kerusakan pada kulit. Vagina bagian tengah.
Nah, ini adalah vagina. Ini sebagai tempat penampungan sperma, sebagai saluran persalinan, sebagai sebagai saluran keluarnya darah menstruasi pada wanita. Vestibul. Nah, bisa lihat di sini. Vestibul ini memberikan gairah seksual pada wanita. Nah, di dalam vestibul ini terdapat kelenjar vestibular yang menghasilkan di bawah vagina ini ya, di bawah vagina ini vestibul. Ini atau dia kan vestibul ini mempunyai yang namanya kelenjar vestibular, dan vestibular ini dia menghasilkan lendir yang nantinya akan melumasi vagina saat berhubungan seksual. Nah, lalu yang selanjutnya ada celah pudendal. Nah, tahu nih celah pudendal sebelah sini bagian bawah. Nah, celah pudendal ini berfungsi untuk melindungi vagina, berfungsi untuk melindungi alat reproduksi pada wanita ya. Perineum. Nah, perineum sebelah sini guys. Nah, perineum sebelah sini dia itu berfungsi untuk menopang panggul saat persalinan. Nah, ini dia. Ini perineum ini berfungsi untuk menopang dasar panggul saat persalinan. Jadi di perineum ini dia yang nantinya akan terjadi robekan. Nah, sebelah sini ya. Lalu yang selanjutnya ada anus. Ada anus sebelah sini. Itu berfungsi untuk sebagai saluran pembuangan feses. Baik, yang selanjutnya adalah sistem reproduksi pada pria bagian eksternal. Yang bagian pertama ada vas deferens. Vas deferens ini berfungsi untuk membawa sperma dari testis menuju ke saluran ejakulasi, lalu dikeluarkan melalui uretra. Lalu di sini ada kandung kemih di bagian sini. Kita bisa lihat bagian sini, ini adalah kandung kemih, berfungsi untuk menampung urin. Nah, lalu yang ketiga ada uretra. Uretra ini berfungsi untuk mengeluarkan air mani dan juga mengeluarkan urin. Lalu yang ini ada kelenjar prostat. Sini bisa lihat kelenjar prostatnya. Kelenjar prostat ini memproduksi cairan semen atau cairan seperti semen. Yang itu cairan semen tersebut itu mengandung asam sitrat dan asam fosfat yang berfungsi sebagai sumber nutrisi dan pelindung bagi sel sperma. Lalu di sini ada testis. Nah, di sini ada testis, ini bagian testis. Nah, ini testis, kita bisa lihat di sini testis. Nah, di sini dia testisnya. Ini berfungsi untuk memproduksi sel sperma. Lalu ada skrotum. Skrotum ini bisa kita lihat. Di skrotum ini dia tuh kayak mengantongi testis. Jadi ini adalah sebuah kantong kulit. Skrotum itu sebuah kantong kulit yang berfungsi untuk melindungi testis. Nah, lalu ada kepala penis dan juga lubang penis yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dan juga air mani. Baik, yang selanjutnya adalah organ reproduksi pria bagian internal. Bagian pertama itu ada vas deferens yang berfungsi untuk membawa sperma dari testis ke saluran ejakulasi dan kemudian dikeluarkan melalui uretra, mendorong sperma saat ejakulasi. Dan yang kedua itu ada ampula vas deferens. Ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan air mani, menghasilkan sekresi yang melembabkan sperma. Ampula menghasilkan sekresi kuning yang mengandung ergothioneine dan fruktosa. Itu berada di ampula vas deferens. Lalu ada ureter. Ureter ini berfungsi untuk menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Lalu ada kandung kemih. Kandung kemih ini berfungsi untuk menampung urin. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis. Nah, berfungsi untuk menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari air mani dan membantu kelangsungan hidup sperma. Jadi dia tuh vesicula seminalis ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari air mani, membantu kelangsungan hidup sperma. Lalu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berfungsi untuk menghasilkan cairan semen. Cairan ini mengandung asam sitrat dan asam fosfatase dan berfungsi sebagai sumber nutrisi dan pelindung sperma. Cairan ini juga keluar bersama sperma saat ejakulasi, mendukung hormon testosteron. Lalu kelenjar prostat mengubah hormon testosteron itu menjadi dihidrotestosteron yang dapat meningkatkan hasrat seksual pada pria. Nah, lalu ada kelenjar Cowper. Coba kelenjar Cowper. Ya, di sini ada kelenjar Cowper. Ini kelenjar Cowper. Bisa lihat kelenjar Cowper. Nah, lalu kelenjar Cowper ini berfungsi untuk menghasilkan cairan kental dan basah yang berfungsi sebagai pelumas. Jadi kelenjar Cowper ini sebagai pelumas saat ejakulasi. Terus cairan ini membantu mengurangi gesekan antara penis dan vagina hingga penetrasi menjadi lebih mudah. Mengatur gairah seksual pada pria, membersihkan uretra dari sisa-sisa urin.
Lalu yang selanjutnya ada uretra. Ya, bisa lihat uretra. Nah, uretra ini berfungsi untuk mengeluarkan urin dan juga air mani pada sistem reproduksi pria. Lalu uretra ini juga mencegah agar air urin dan air mani ini tidak masuk ke saluran kemih. Lalu yang selanjutnya ada jaringan erektil. Di sini ada jaringan erektil. Di sini ya, di sini tuh sebenarnya ada di penis itu ada jaringan erektil. Jaringan erektil pada pria ini berbentuk seperti spons, disebut corpus cavernosa. Jaringan ini membentang di sepanjang sisi penis, jadi dia tuh membentang di sini. Nah, itu ada jaringan erektilnya dan juga membuat penis ereksi, yaitu kondisi ketika penis membesar, mengeras dan tegang. Lalu yang selanjutnya ada epididymis, yaitu berfungsi untuk mematangkan sperma, membawa sperma, mengkonsentrasikan sperma. Kemudian dia juga melindungi sperma. Lalu selanjutnya ada testis. Nah, testis ini bagian terpenting untuk memproduksi spermanya. Jadi dia tuh berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Dan ini merupakan hormon seks paling utama, yaitu testosteron. Lalu yang terakhir ada glans penis. Ini berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan juga air mani. Nah, glans atau kepala penis ini merupakan bagian ujung penis yang berbentuk emang mengerucut. Nah, dan di ujung ini, di kepala penis ini merupakan dia tuh di ujung penis ini dia tuh sangat peka pada rangsangan. Ya, sangat peka pada rangsangan seksual. Hingga ketika dirangsang, pria akan mengalami ejakulasi. Nah, itu adalah bagian internal pada reproduksi pria. Baik Pak, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.